Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini teman-teman? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar mata pelajaran PKLH. Materinya adalah pemanfaatan benda di sekitarku. Namun sebelum kita ke materi hari ini, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah pengertian pemanfaatan benda di lingkungan sekitar. Pemanfaatan benda di lingkungan sekitar adalah cara membuat sesuatu menjadi berguna kembali atau mendatangkan keuntungan. Nah, terkadang banyak barang-barang di sekitar kita yang kita anggap sudah tidak berguna, teman-teman. Namun sebenarnya barang-barang yang sudah tidak berguna itu dapat kita gunakan kembali, bahkan dapat mendatangkan keuntungan. Nah, salah satu cara memanfaatkan barang yang sudah tidak berguna itu adalah bisa kita manfaatkan menjadi alat kebersihan. Nah, ini misalnya adalah tempat sampah dari minuman kemasan. Nah, ini ada bekas minuman kemasan yang dibuat menjadi tempat sampah. Yang kedua adalah pel dari pakaian bekas. Nah, terkadang pakaian yang sudah tidak berguna, misalnya yang sudah robek, nah itu langsung kita buang kan? Nah, sebenarnya ini bisa kita manfaatkan kembali teman-teman. Salah satunya untuk membuat alat kebersihan, yaitu pel. Nah, berikutnya adalah serok sampah dari jerigen. Nah, biasanya di rumah banyak jerigen kosong ya teman-teman ya, yang sudah rusak atau yang sudah bocor. Nah, ini bisa kita gunakan kembali untuk membuat membuat serok sampah teman-teman. Nah, ini akan sangat berguna untuk mengambil sampah-sampah kecil ya. Berikutnya adalah, nah ini kita bisa lihat, ini adalah bekas galon. Nah, bekas galon ini biasanya sudah bocor teman-teman, sudah tidak bisa digunakan lagi. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk tempat sampah teman-teman. Dengan dihiasi pernak-pernik di sekitarnya agar lebih terlihat menarik. Berikutnya adalah kemoceng. Nah, kemoceng ini bisa kita buat dari bekas tali rafia, teman-teman ya. Jadi tidak harus kita membeli dari toko. Jadi kita bisa manfaatkan kalau di rumahnya punya tali rafia banyak, bekas-bekas tali rafia, kita bisa gunakan untuk membuat kemoceng. Berikutnya adalah sapu lidi dari daun kelapa. Nah, kalau ini biasanya di kampung-kampung ya teman-teman ya, yang punya banyak pohon kelapa. Nah, daun kelapa biasanya yang sudah kering itu bisa diambil lidinya untuk dibuat sapu lidi. Berikutnya adalah tempat sampah dari drum bekas. Nah, ini biasanya untuk drum yang sudah bolong atau drum yang sudah tidak terpakai lagi bisa digunakan dan dicat ulang menjadi tempat sampah. Yang berikutnya adalah ember dari kaleng cat bekas. Nah, ini biasanya banyak dijumpai saat bekas kita merenovasi rumah ya. Nah, berikutnya adalah manfaat dari alat kebersihan. Apa saja sih manfaat dari alat kebersihan? Nah, teman-teman, jadi masing-masing alat kebersihan itu memiliki manfaat yang berbeda-beda, teman-teman. Nah, contohnya adalah sapu ijuk. Sapu ijuk ini biasa digunakan untuk membersihkan lantai, khususnya lantai yang dengan permukaan halus ya, teman-teman ya. Misalnya lantai keramik atau lantai semen yang halus. Nah, kita bisa gunakan sapu ijuk. Namun, untuk halaman atau lantai yang agak kasar itu bisa kita gunakan sapu lidi untuk membersihkan halaman. Berikutnya adalah untuk membersihkan debu. Nah, kita bisa gunakan namanya kemoceng, teman-teman. Kemoceng ini digunakan untuk membersihkan debu-debu halus. Ya. Berikutnya adalah tempat sampah. Nah, tempat sampah di sini kita lihat ada organik, ada anorganik. Nah, beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar ya, apa itu sampah organik, apa itu sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang bisa terurai atau berasal dari sisa makanan, sisa tumbuhan,
Nah, itu namanya sampah organik. Sedangkan sampah anorganik itu biasanya berasal dari plastik. Nah, tempat sampah ini gunanya untuk menampung sampah, teman-teman. Jadi, kalau ada sampah langsung saja dimasukkan ke tempat sampah. Yang berikutnya adalah alat pel. Nah, alat pel ini digunakan untuk mengepel lantai. Kemudian kita akan membahas tentang kegiatan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Nah, penerapan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle menjadi salah satu solusi dalam menjaga lingkungan sekitar kita. Jadi kalau teman-teman ingin menjaga lingkungan, bisa terapkan kegiatan 3R ini. Apa sih 3R? Nah, yang pertama adalah reduce ya. Reduce artinya mengurangi. Nah, reduce berarti kita mengurangi penggunaan bahan-bahan yang bisa merusak lingkungan. Salah satu bahan yang bisa merusak lingkungan itu adalah plastik. Nah, di sini kita bisa mengurangi penggunaan plastik. Misalnya, kita memilih produk dengan kemasan yang dapat didaur ulang. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya. Ini adalah contoh tumbler dan sedotan dengan yang berbahan stainless. Nah, ini bisa digunakan kembali, teman-teman. Ini tujuannya untuk mengurangi sampah plastik. Yang kedua adalah hindari memakai dan membeli produk yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar. Nah, biasanya sampah dalam jumlah besar ini dihasilkan oleh limbah-limbah industri ya, teman-teman ya. Yang ketiga adalah menggunakan produk yang dapat diisi ulang atau direfill, misalnya alat tulis yang dapat diisi kembali. Nah, misalnya ini spidol yang bisa diisi kembali. Jadi, sampahnya tidak langsung dibuang, tapi bisa digunakan kembali dengan cara mengisi. Atau kita bisa menggunakan kantong belanja, teman-teman. Tujuan kantong belanja itu agar dapat digunakan berulang-ulang kali. Beda dengan plastik ya. Kalau plastik, sekali kita gunakan atau 2 kali digunakan biasanya sudah langsung dibuang. Berikutnya adalah pengertian reuse. Reuse artinya adalah kita memakai ulang. Ya, artinya kita pakai kembali. Contohnya adalah memberikan baju-baju yang masih layak pakai ke yatim piatu atau misalnya anak-anak yang kurang beruntung. Yang kedua, bisa dengan memberikan baju-baju yang sudah kekecilan ke adik kita. Jadi baju-baju tersebut tidak langsung dibuang, tapi dimanfaatkan kembali atau dipakai kembali. Kemudian memakai tas belanja yang dapat dipakai kembali. Nah, seperti ini ya. Kemudian pengertian recycle. Recycle itu adalah daur ulang. Recycle berarti mengolah kembali atau mendaur ulang sampah menjadi barang atau produk yang baru dan bermanfaat. Contohnya adalah mengolah sampah dedaunan menjadi pupuk kompos. Nah, biasanya kalau sampah daun-daunan itu langsung kita buang ya, teman-teman ya. Nah, di sini bisa kita gunakan kembali untuk menjadi pupuk kompos. Berikutnya adalah membuat pakaian yang berbahan dasar plastik atau bungkus makanan. Nah, selain pakaian di sini kita juga bisa membuat tas ya, teman-teman ya, dari bungkus plastik atau bungkus-bungkus deterjen dan lain sebagainya. Berikutnya adalah manfaat dari kegiatan 3R. Nah, kemudian manfaat dari kegiatan 3R, teman-teman. Yang pertama adalah mengurangi tumpukan sampah organik yang berserakan di sekitar tempat tinggal. Nah, misalnya kita gunakan tadi ya untuk membuat pupuk kompos. Nah, akan mengurangi tumpukan sampah organik. Berikutnya membantu pengolahan sampah sejak dini dan cepat. Yang ketiga, menghemat biaya pengangkutan sampah sejak ke tempat TPA. TPA itu singkatan dari tempat pembuangan akhir. Mengurangi kebutuhan lahan tempat pembuangan akhir, mencegah selokan tersumbat, serta menambah pendapatan masyarakat dari kegiatan daur ulang sampah. Nah, berikutnya adalah benda-benda yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan 3R. Di antaranya kita bisa memanfaatkan botol bekas minum, itu dijadikan untuk pot bunga. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Bisa juga dimanfaatkan untuk tempat pensil dan lain-lain. Yang berikutnya adalah gunting-guntingan plastik dapat dijadikan bantalan kursi, tas, dan tempat pensil. Nah, seperti ini ya teman-teman ya contohnya. Serta jerigen minyak dapat dijadikan serokan sampah atau pot bunga. Nah, seperti ini ya contohnya teman-teman. Dan yang keempat, baju bekas dapat dijadikan kain pel. Nah, dari baju bekas. Nah, itulah teman-teman penjelasan Ustazah tentang pemanfaatan benda sekitar. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa dipahami ya.
Akhir kata, mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.